Seingat saya aktif di Gerakan Pemuda Ansor sejak 2010. Waktu itu saya direkomendasikan, dikenalkan, sekaligus diajak oleh Kiai Haji Muzamil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, sekaligus menjadi kakak sepupu saya. Dan waktu itu di bawah pimpinan Haji Muslih. Saya tahu betul bahwa Haji Muslih memang mempersilahkan kader-kader yang mau menempa diri, yang mau aktif di Gerakan Pemuda Ansor, dan salah satunya saya diberikan kepercayaan penuh untuk memanage lembaga bantuan hukum di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor sampai 2014. Kemudian 2014 sampai 2019 di masa kepemimpinan Mas Didi Permana, saya justru lebih aktif di Ansor Ranting, mengawal, menemani, membersamai pimpinan ranting Desa Bulakwaru, dan sekaligus saya mengisi membina diri rutinan Rijalul Ansor. Kemudian 2019 hingga hari ini saya menjabat sebagai Kepala Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor di bawah kepemimpinan Gus Nur Fanani. Saya merasa sangat diberikan kesempatan untuk berkarya lebih besar, lebih baik lagi di Gerakan Pemuda Ansor. Kami di Gerakan Pemuda Ansor bertiga, Gus Nur Fanani, kemudian Komandan Banser Zaini Masyadi, dan saya, masing-masing memiliki frekuensi dan gagasan yang saling melengkapi. Kegiatan Rijalul Ansor sampai hari ini pun betul-betul dikawal oleh beliau dan Zaini Masyadi dan Gus Nur Fanani. Jadi begini Mas, Gerakan Pemuda Ansor itu sebuah organisasi kepemudaan yang betul-betul mengenalkan kepada kadernya tentang cinta tanah air, cinta agama, dan meyakinkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Makanya di Ansor dan Banser itu seringkali mengatakan bahwa NKRI harga mati. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, menukil dari ulama-ulama sebelumnya, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dan persis apa yang disampaikan dengan oleh sahabat Umar, laula hubbal waton la khuruba baladusu fa bi hubbil auton umirat al buldan. Artinya, tanpa cinta tanah air, negara yang terpuruk akan hancur. Tapi dengan cinta tanah air dari warganya, dari bangsanya, maka negara-negara akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar itu, organisasi Gerakan Pemuda Ansor dengan aktif di dalamnya merupakan upaya penyelamatan diri, menyelamatkan NKRI, menyelamatkan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan tetap teguh untuk berpegangan pada agama Islam. Dan bahkan di luar itu semua, kita akan menyelamatkan generasi kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Sebagai Kepala Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor, saya memelopori pengajian-pengajian yang hampir sudah ditinggalkan oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengajian Kitab Kuning yang kami siarkan secara online. Kenapa? Karena saat ini generasi-generasi milenial lebih senang menikmati tontonan melalui gadget dan sambil duduk-duduk di rumah, sambil beraktivitas di rumah. Sehingga ketika mereka diundang dalam satu majelis atau dalam satu madrasah, dalam satu pondok pesantren, barangkali agak ogah-ogahan. Itulah yang melatar belakangi kenapa pengajian online menjadi program yang katakanlah unggulan atau primadona di Gerakan Pemuda Ansor. Kedua, setiap malam Selasa kami juga mengadakan bedah kitab, namanya Kitab Ar-Ruh fi Kalamil Mauta wal Arwah, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama menyelenggarakan kegiatan JSN Juru Sembelih Nusantara.
antara MDS Rijalul Ansor dan MUI Kabupaten Tegal. JSN adalah pelatihan menyembelih secara proporsional, profesional, dan secara halal secara syar'i, yang kemarin diikuti oleh kader-kader Ansor, kader-kader NU, baik di tingkat ranting maupun tingkat kecamatan. Sebenarnya Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini badan semi otonom di Gerakan Pemuda Ansor, di mana di dalamnya tergabung santri-santri atau kiai-kiai muda yang bertugas untuk menghidupkan tradisi-tradisi ahli sunnah wal jamaah, atau menghidupkan atau mengaktualisasi tradisi yang hidup di masyarakat. Kita tahu bahwa Islam datang tidak melebur tradisi, tapi menyaring, memfasilitasi tradisi-tradisi yang baik, tradisi-tradisi yang sesuai dengan syariat Allah. Dan beberapa kiai muda ini kami juga mendorong betul untuk mengikuti kegiatan-kegiatan contoh Bahsul Masail, hingga nanti pada saatnya mereka akan cukup kompetensinya untuk aktif di Jamiah Nahdlatul Ulama, baik tingkat ranting, tingkat Majelis Wakil Cabang MWC, atau bahkan tingkat cabang. Demikian. Kalau pertanyaannya kitab yang paling saya suka, malah saya agak bingung, tetapi beberapa kitab yang sering saya baca diantaranya ini bukan yang paling suka. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Ar-Ridho. Ini ditulis oleh Muhammad Khalid Thabit. Beliau ulama dari Mesir, dari Kairo, dan orangnya kebetulan masih hidup sampai hari ini. Kenapa saya agak suka dengan kitab itu? Karena kitab itu menawarkan kepada pembacanya untuk puas dengan kehidupan yang selama ini kita jalani, maka nafi, dan membuat puas zat yang maha membuat takdir atau membuat kehendak. Sehingga kalau kita mau melangkah, melakukan apapun liwajhillah, kullu ma yuradu bihi wajhullah, maka langkah kita akan sangat ringan. Apapun langkah, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun perbuatannya, kalau kita mau melangkah lillah, karena Allah, maka langkah kita pasti akan sangat ringan. Alhamdulillah, sampai periode ini saya dan jajaran di dalamnya tergabung beberapa kiai-kiai muda dan ulama-ulama muda yang saya menghendaki betul, berpesan betul kepada jajaran MDS RA sampai tingkatan ranting, agar jangan menjadi pasukan elit di bawah, jangan menjadi orang yang hanya menikmati makom, sudah diundang kiai atau sudah diundang ulama, tetapi kita punya organisasi dengan mekanisme duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kita punya pimpinan, kita punya komandan, tetap satu komando, satu instruksi. Kenapa saya mengatakan jangan menjadi orang yang menikmati makom? Karena biasanya penyakit seorang ulama atau seorang kiai, kalau diundang dan nggak dikasih mic atau nggak dikasih waktu untuk berbicara, biasanya agak ogah-ogahan untuk berangkat. Dan saya sampaikan jangan seperti itu. Di Gerakan Pemuda Ansor, jadikan Gerakan Pemuda Ansor sebagai tempat untuk menempa diri. Terima kasih.